Sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam video kedua bahwa jiwa terbentuk dari interaksi energi yang berasal dari aspek spiritual manusia, yaitu ruh, dan aspek material atau biologis manusia, yaitu tubuh atau jasad. Sehingga jiwa adalah sebuah sifat dari pola yang dibentuk oleh dua energi yang saling berhubungan itu. Sekali lagi, jiwa adalah sebuah sifat dari pola yang dibentuk oleh dua energi yang saling berhubungan itu, dengan pusatnya yaitu kesadaran individual aku yang juga biasa disebut sebagai ego. Nah, di mana selanjutnya di dalam perjalanan hidup manusia, komposisi energi dari dua aspek tadi bisa berubah-ubah sesuai dengan pengalaman yang dimiliki oleh mereka, sehingga yang menjadi pertanyaan untuk mengetahui jenis nas yang ada pada diri kita, yaitu komposisi energi seperti apakah yang paling sering terbentuk dan terpelihara di dalam diri kita. Nah, secara garis besar, bentuk jiwa atau nafs manusia itu dibagi menjadi 7, dimulai dari nafs ammaratu bisu, nafs lawamah, mulhamah, mutmainah, rondiyah, mardiyah, dan kamilah. Nah, terkait bentuk-bentuk jiwa atau nafs ini, Profesor Roger telah membuatkan masing-masing diagramnya untuk memudahkan kita di dalam memahaminya. Dan untuk pertama di sini kita akan membahas terlebih dahulu nafs ammaratu bisu ya, yaitu kualitas terendah nafs yang masih memiliki banyak penyakit. Nah, di bagian tengah diagram jiwa atau nafs itu terdapat ego atau kesadaran individual aku yang memiliki kehendak dengan wilayah kesadaran dan batas kepekaan dari kesadaran itu, di mana seiring meningkatnya kualitas jiwa manusia, maka ia bisa meluaskan wilayah kesadaran dan kepekaan ini, sehingga realitas hidup yang bisa ditangkap atau disadari oleh manusia yang bersangkutan juga bisa semakin dalam dan semakin utuh. Itu. Nah, kemudian di luarnya terdapat wilayah prasadar atau tak sadar tengah, di mana wilayah ini berisi ingatan atau informasi yang telah terabaikan atau terlupakan, namun masih mudah untuk diingat kembali, misalkan seperti warna baju kita yang kita gunakan 3 hari yang lalu, atau menu sarapan di waktu itu, dan lain sebagainya. Nah, kemudian pada bagian bawah terdapat alam tak sadar bawah yang terbentuk dari pengalaman biologis atau indrawi kita sejak kita lahir hingga saat ini. Ia berisi energi dari pengalaman indrawi kita yang sulit untuk diingat hingga yang telah terlupakan. Selain itu, untuk beberapa orang, wilayah itu juga berisi ingatan traumatik atau ingatan dari pengalaman yang menyakitkan tatkala menjalani kehidupan di alam materi atau di dunia ini ya. Karena begitu menyakitkannya, umumnya secara sadar atau tidak, seseorang menekan pengalaman itu dalam-dalam, berusaha melupakannya begitu saja hingga menolaknya sebagai bagian dari dirinya. Dan karena itu pengalaman itu pun tersimpan di alam bawah sadarnya dan mempengaruhi orang tadi dari arah yang tidak ia sadari bersama isi alam tak sadar bawah lainnya ya, dimana pada suatu waktu apabila energi dari pengalaman traumatik tadi menerobos ke wilayah kesadarannya, maka orang itu akan dikejutkan dengan rasa sakit yang mendalam, kemarahan, ketakutan, maupun emosi negatif lain yang bersifat ekstrim. Nah, kemudian pada bagian atas terdapat alam tak sadar atas yang terbentuk dari pengalaman rohani kita yang tersimpan di dalam hati spiritual, di mana hati spiritual sendiri merupakan hakikat spiritual kita. Sehingga alam tak sadar atas berisi energi dari pengalaman spiritual atau rohani kita yang dalam, di mana apabila energi dari wilayah ini menjangkau wilayah kepekaan dan kesadaran kita, maka kita bisa menyadari sebuah kondisi di mana tiba-tiba hijab atau tirai antara kita dan Tuhan itu terangkat, sehingga pada waktu itu kita bisa menyadari keberadaannya secara jelas dan nyata, yang bersifat transenden tapi ya, tidak bersifat indrawi seperti gambar, suara, dan lain-lain, itu tidak. Atau lebih seringnya dalam bentuk sifat-sifat Tuhan yang amat dalam, seperti cinta, belas kasih, keindahan, ataupun kesatuan. Nah, dan kita pun terkadang akan dikejutkan dengan perasaan gembira atau kebahagiaan yang bersifat misterius yang datang tiba-tiba, yang mengingatkan dan menyadarkan kita akan adanya Tuhan gitu.
Nah, namun sayangnya di dalam kualitas nafsu ammaratu bisu ini terdapat pembatas yang tebal antara alam tak sadar atas dan wilayah kepekaan kita, wilayah kesadaran kita yang disebabkan oleh banyaknya dosa, baik yang berbentuk badaniah, lisan, pikiran, ataupun perasaan dan sejenisnya. Hingga cahaya atau energi dari hati spiritual kita itu nyaris tidak bisa menerobos pembatas itu. Oleh karenanya, hanya sedikit dari kita yang bisa menyadari realitas dari pengalaman spiritual tadi. Dan sebagian dari kita memutuskan untuk mempercayai pengalaman spiritual tersebut dan terkadang mencoba untuk mengimajinasikannya. Dan sebagian yang lain ada yang tidak mempercayai hal itu dan mengabaikannya, serta menganggap orang lain yang menerima pengalaman itu sebagai orang yang mengalami halusinasi, sebagaimana perspektif pemahaman yang terbatas dari kesadaran material atau indrawi yang mereka miliki gitu. Nah, di sisi lain, energi dari alam tak sadar bawah yang bersifat materi atau indrawi bisa menerobos dengan leluasa, terutama energi dari aktivitas biologis, materi atau indrawi yang sering dilakukan atau yang sudah menjadi kebiasaan, baik aktivitas yang bersifat positif maupun negatif. Nah, namun kalau dalam kualitas nafsu ammaratu bisu ini mayoritas berisi energi dari kebiasaan yang bersifat buruk atau negatif ya. Dan dengan kepekaan yang masih sempit, mereka pun energi alam tak sadar bawah itu dengan mudah menjangkau dan merekam, dalam tanda kutip semacam itu, merekam kesadaran kita dan mendorong kita melakukan kebiasaan-kebiasaan buruk seperti sebelumnya. Misalkan seperti kebiasaan melukai orang lain, mengejek, menyombongkan diri sendiri, berbicara dengan cara yang menyakitkan orang lain, berbohong, mencuri, dan lain sejenisnya. Yang pada akhirnya hal itu pun menyimpan energi di alam bawah sadar kita lagi, di mana sewaktu-waktu akan membuat kita secara otomatis terdorong untuk melakukan hal-hal yang serupa tanpa adanya kontrol dari kesadaran kita secara penuh, dan kita pun akan mudah lalai dan terbawa oleh keinginan nafsu kita itu tadi. Nah, seseorang yang didominasi nafsu ammar ini cenderung hanya menjadi tenang dengan segala sesuatu selain Tuhan. Ketika Tuhan memerintahkan untuk berbuat baik, nafsu ammaratu bisu ini akan memunculkan sebuah pikiran untuk berbuat yang sebaliknya. Dan dalam pengaruh nafsu ini pun perintah-perintah itu lebih kuat dibanding perintah-perintah dari Tuhan. Ia bagaikan berbicara dengan diri kita sendiri, dengan mengungkapkan hasrat atau keinginan kita yang paling dalam gitu, sehingga kita pun jarang untuk melawannya. Bahkan pikiran untuk melawannya pun tak terlintas pada diri kita. Maka hanya kecil kemungkinan kita bisa bebas darinya, dan tanpa sadar ia pun mendominasi kehidupan kita baik dalam skala ringan maupun berat begitu. Nah, di dalam diri kita masing-masing terdapat dorongan yang buruk dari nafsu ini ya, dimana terkadang ia pun menggerakkan kita untuk berbuat buruk dengan kecerdasan yang tidak disertai keimanan, dimana dengan kecerdasan itu kita pun terkadang membuat rasionalisasi untuk membuat alasan yang terkesan benar dari perbuatan buruk yang telah kita lakukan, dan menganggap bahwa kitalah yang berkuasa atas kehidupan kita sendiri. Sedangkan kenyataannya, sekedar mengendalikan atau melawan pikiran buruk di dalam diri kita itu pun kita sebenarnya tidak mampu kan itu tadi. Nah, selain itu, dengan kondisi kesadaran individual atau ego, aku, yang mengalami pembengkakan, ia membuat nafsu memiliki keinginan untuk diperhatikan orang lain sebagai objek yang menarik. Gitu. Manusia yang menderita penyakit ini akan disibukkan dengan sifat-sifat baiknya, merenungkannya dengan puas dan kagum. Ia menganggap penting hal-hal kecil yang ia lakukan untuk orang lain dan mengingatnya setelah beberapa tahun. Dan ia pun terpukau dengan kebaikannya sendiri. Namun, sebesar apapun kebaikan orang lain, ia tidak menganggapnya penting dan mudah melupakannya begitu saja. Kemudian, ia senantiasa menyajikan dirinya sebagai objek pujian dan terobsesi dengan pendapat yang baik dari orang lain. Sehingga sebagian orang yang didominasi nafsu ini mungkin melakukan amalan-amalan keagamaan, namun itu hanya dirancang untuk memperoleh penghargaan dari orang lain.
Nah, kemudian ada semacam kecanduan yang mengkhawatirkan dari nafsu ini, yaitu kecanduan terhadap pujian, di mana nafsu menginginkan setiap orang memperhatikan kita dan menilai kita baik. Namun tak ada satupun bagi nafsu ini yang cukup baik sebenarnya, sehingga tak henti-hentinya ia akan menuntut. Dan apabila orang lain menyukai kita, ia menginginkan mereka mencintai kita. Bila orang lain sudah mencintai kita, ia menginginkan mereka untuk tunduk tanpa syarat kepada kita. Kemudian bila mereka sudah tunduk, kita pun ingin mereka menyembah kita. Subhanallah kan ya. Alhamdulillah kalau begitu. Nah, itu mungkin sebab penyakit yang diidap oleh Fir'aun yang terkenal dengan penyakit kesombongannya ya, yang sudah menjadi pelajaran bagi kita semua. Kemudian ada lagi, selain itu, nafsu amar dengan kecenderungan yang dimilikinya senantiasa berbakti kepada yang namanya penumpukan harta, kekayaan, pangkat, kekuasaan, serta kepuasan ego, tanpa peduli apa saja yang dipertaruhkan. Kemudian tidak ada cinta terhadap Tuhan, tidak ada pengendalian batiniah, dan juga perasaan dosa, karena tidak adanya moral batiniah. Di mana hal ini bisa dilihat secara jelas pada orang-orang psikopat ya, yang senang berbuat licik, mencuri, bahkan membunuh tanpa ada penyesalan. Bahkan dalam kehidupan mereka sendiri, hal semacam itu malah membuat mereka senang begitu. Jadi sudah mengalami distorsi perasaannya. Mereka bisa merasakan hidup itu kalau sudah berbuat buruk gitu, dan itu sangat memprihatinkan sekali sebenarnya kalau dalam kajian ini. Nah, kemudian ada hal lain yang mencemaskan pula dari nafsu yang lebih didominasi energi materi ini, itu adalah terkait keterikatan nafsu pada materi itu sendiri, yang merupakan tempat terbentuknya dia. Ketika ia mengakar dan berikatan dengan begitu kuat pada banyak materi, ia pun akan memunculkan sifat iri dan menginginkan atau mendambakan materi milik orang lain. Dan bila ini semakin parah, maka ia akan berkembang menjadi kedengkian, di mana ia tidak sekedar menginginkan materi milik orang lain, melainkan ia pun tidak ingin orang lain mendapatkan karunia semacam itu, hingga ia pun terdorong untuk menghancurkan apa saja kenikmatan yang mereka miliki. Dia subhanallah kan ya. Yang penting diingat bahwa uraian tadi seluruhnya merujuk pada nafsu amaratu bisu ya, sebagai nafsu terendah dengan berbagai jenis penyakitnya. Sebagian kita mungkin terjebak di dalam nafsu ini dengan sedikit atau banyak penyakit darinya, dengan penderitaan yang umumnya tidak tersadari. Dan sebagian yang lain mungkin mampu menjalani hidup yang relatif etis dan bermoral, dan hanya sekali-kali terjebak di dalam pengaruhnya. Namun walaupun begitu, kita harus senantiasa waspada ya, karena kapanpun hal yang tak terduga bisa terjadi dan memberi nafsu ini kekuatan untuk bangkit dan menguasai kita. Begitu. Kita akan membahas sebuah tema, yakni nafsu lawamah atau jiwa penuh penyesalan, yang merupakan kelanjutan dari tema yang sebelumnya, yaitu nafsu amaratu bisu. Nah, tatkala kita berada dalam pengaruh nafsu amaratu bisu kemarin, pada dasarnya karena belum adanya cahaya dari lubuk hati terdalam kita, maka jiwa kita pun masih gelap dan kesadaran kita belum bisa menyadari keburukan dari perbuatan buruk yang telah kita lakukan gitu. Malahan kita pun bisa merasa bahwa hal buruk yang kita lakukan itu adalah hal yang baik, karena ia telah memberi kita kenyamanan atau kenikmatan dengan melakukannya. Walaupun pada awalnya dulu, sebenarnya ketika kita pertama kali berbuat buruk, itu kan pasti ada perasaan yang tidak nyaman begitu kan. Kemudian ada perasaan cemas, rasa takut, gelisah gitu. Namun karena perbuatan itu terus-menerus dilakukan, maka perasaan-perasaan itu tadi pun semakin lama semakin menghilang. Akhirnya yang timbul malah perasaan yang memberi kita kenyamanan gitu, yang nikmat. Mengapa hal itu bisa terjadi? Itu terjadi karena distorsi yang dialami oleh hati kita. Nah, sehingga perasaan yang muncul itu bisa terbalik. Karena hati kita mengalami distorsi, maka perasaan yang muncul dari perbuatan buruk kita itu jadi terbalik. Yang seharusnya kita merasa takut, merasa cemas, gelisah, namun di situ kita malah merasa nyaman dan bahkan merasa nikmat dengan melakukan perbuatan buruk itu gitu. Dan itu pun juga bisa terjadi karena
penyimpangan makna dan imajinasi atau angan-angan yang menyimpang terhadap aspek-aspek di dalam kehidupan. Yang umumnya hal itu disebabkan oleh setan, di mana mereka memiliki kemampuan khusus, yaitu bisa membuat terasa indah perbuatan buruk yang kita lakukan. Sebagaimana yang dijelaskan di ayat suci Al-Quran itu kan sering dikatakan fazayyana lahumus syaitanu a'malahum, gitu kan. Akan tetapi setan menjadikan perbuatan mereka yang buruk itu terasa indah bagi mereka, gitu. Nah, di samping itu pula, distorsi di dalam hati itu bisa terjadi karena dusta, karena kebohongan yang kita buat terhadap diri sendiri, begitu. Karena berdusta, karena kita membohongi diri kita sendiri, kemudian kita juga menolak kenyataan, itu juga bisa membuat distorsi terhadap hati kita. Sehingga seperti yang diceritakan pula di awal-awal surat Al-Baqarah itu kan banyak diceritakan bahwa orang kafir itu merasa dirinya telah berbuat kebaikan, namun sesungguhnya mereka itu melakukan kerusakan, hanya saja mereka itu tidak menyadarinya. Seperti itulah dampak dari kondisi gelapnya jiwa seseorang. Nah, kemudian dengan melakukan pembersihan atau pensucian diri, maka dosa-dosa dan kotoran hati itu pun mulai menghilang, dan batas atau penghalang antara wilayah kepekaan dan alam tak sadar atas itu akan menipis, sehingga cahaya kebenaran, cahaya keimanan, energi dari hati spiritual kita, alam tak sadar atas kita, itu bisa masuk ke wilayah kesadaran kita. Dan akhirnya dengan cahaya itu, mungkin untuk pertama kalinya kita pun mulai bisa melihat dengan sebenarnya terhadap kondisi batiniah yang ada di dalam diri kita, utamanya terkait keburukan dari perbuatan buruk yang pernah kita lakukan. Nah, di sini kita akan benar-benar menyadarinya, menyadari sifat menjijikkan dari perbuatan buruk yang kita lakukan itu tadi, serta dampak buruk yang dihasilkannya. Sehingga karena hal itu pun kita akan merasakan penyesalan atas perbuatan buruk yang kita lakukan. Dan kita pun akan mulai bisa meminta ampun kepada Tuhan dengan perasaan yang penuh penyesalan, di mana hal itu merupakan salah satu syarat kan ya, yang akan membuat pertobatan kita itu bisa diterima, gitu. Nah, namun energi dari alam tak sadar bahwa kita dalam kondisi ini itu masih utuh, sehingga kondisinya masih cenderung sama dengan nafsu amar, di mana dorongan untuk melakukan perbuatan dosa itu masih begitu besar. Hanya saja dengan sedikit cahaya dari alam tak sadar atas tadi, dalam nafsu lawamah ini, sifat buruk dari dosa-dosa itu untuk pertama kalinya bisa benar-benar tersadari. Nah, sayangnya walau kita telah bisa menyadari keburukan tadi, kita belum memiliki cukup kemampuan atau energi untuk berubah, sehingga kita pun hanya bisa berputar di lingkaran dosa dan penyesalan, karena kita belum mampu untuk menghentikan diri dari perbuatan dosa. Berkali-kali kita menyesal dan berusaha untuk bertobat, namun lagi-lagi kita kembali melakukan dosa. Nah, kemudian di sisi lain terkait ego kita, di sini ego atau kesadaran individual kita itu masih mengalami pembengkakan. Ia belum tersembuhkan dari hal itu, sehingga keegoisan diri itu masih cukup utuh dan kecintaan terhadap diri sendiri juga masih besar. Namun ia bersifat lebih halus kalau dibandingkan kondisi nafsu amar ya. Nah, kemudian di dalam kondisi nafsu lawamah ini, manusia mulai mengetahui jalan hidup yang benar. Namun pengalaman batinnya yang baru ini umumnya membuat mental kita terkejut atau shock. Dan karena pengetahuan yang dimiliki belum cukup utuh, karena ini masih awal ya, hal ini masih mengakibatkan sifat fanatik dan kekakuan atau sifat keras di dalam beragama. Kita merasa benar-benar di jalan yang benar dalam kondisi ini, dan ketika melihat kesalahan diri sendiri, kita benar-benar merasa jijik terhadapnya, sehingga kita pun mulai bisa menyalahkan hingga mengutuk diri sendiri, terus-menerus bertobat kepadanya walau dosa-dosa masih sulit untuk ditinggalkan. Nah, begitu pula ketika melihat orang lain yang tidak sesuai dengan pemahaman kita akan suatu hal yang benar, tak jarang kita pun akan bersikap keras kepada mereka. Nah, itulah mungkin yang pernah terjadi atau dialami oleh
kita ya, maupun beberapa saudara kita, baik dalam skala ringan maupun berat begitu. Nah, selain itu pula pengetahuan batiniah yang baru dan kondisi mental yang masih terkejut dengannya, ditambah dorongan buruk alam tak sadar bawah yang masih besar dan ego yang masih membengkak dan menginginkan citra yang baik pada diri, maka tak jarang kita pun mengimajinasikan diri telah sampai pada kebenaran hidup kita. Nah, di dalam Nazil Lawwamah ini akan terjadi hal semacam itu umumnya. Kita tak jarang akan mengimajinasikan diri telah sampai pada kebenaran hidup begitu. Karena kita terbawa oleh perasaan akan suatu hal yang kita anggap benar dan baik tadi. Walaupun sebenarnya kita sendiri belum mampu atau belum berada dalam kondisi semacam itu. Karena tidak mudah kita mengaku gagal sedang usaha atau perjuangan yang kita lakukan sudah begitu banyaknya. Sehingga secara sadar atau tidak, kita terkadang suka atau terdorong mengklaim menilai diri telah sampai pada kebenaran itu. Di sini itu kita bagaikan pecinta yang kurang jujur. Kita seperti mengaku telah mencintai seseorang, namun kita pun masih melirik kemungkinan-kemungkinan yang lain begitu, sosok yang lain. Kita mengaku setia di jalan Tuhan, tetapi kita pun masih sering melakukan dosa. Nah, semacam itu. Nah, dalam kasus yang berat, di dalam kondisi Nazil Lawwamah ini ya, dengan kesadaran yang masih egosentris berpusat pada diri sendiri, kita bisa mengalami yang namanya fanatik yang berat tapi ya, dimana kita merasa bahwa pemahaman kita lah yang paling benar berdasarkan logika berpikir kita, dengan kesadaran yang masih terbatas atau sempit, karena di sini kita memang masih belum memiliki kepekaan yang mencukupi untuk memperoleh kesadaran yang utuh, itu masih belum mencukupi. Nah, sehingga pemahaman yang kita miliki terhadap realitas pun itu masih berupa sebagian, masih belum utuh begitu, sehingga menimbulkan fanatik. Dan apabila itu dipelihara terus-menerus, maka dia akan semakin berat gitu kondisinya. Kita merasa bahwa pemahaman kita yang paling benar, sedangkan pemahaman orang lain itu kita merasa salah. Bila ini berlanjut dan kita tidak membuka diri untuk menerima kenyataan dari kesadaran orang lain, maka kita akan sulit memahami orang lain dan realitas hidup yang sesungguhnya. Dan karena kita sudah mengklaim kebenaran atas diri kita, maka perkembangan kesehatan rohani kita pun bisa berhenti di sini, bahkan bisa kembali ke Nas Amar tadi. Karena jiwa itu sifatnya dinamis ya, berubah-berubah begitu. Dan kita bisa kembali ke Nas Amar itu tanpa kita sadari ya, jadi cukup berbahaya. Dan pengalaman batinnya yang kita dapat serta pengetahuan akan kebenaran yang kita dapat sebelumnya itu hanya akan menjadi kenangan yang kita bangga-banggakan untuk menyombongkan diri gitu, karena egonya masih mengalami pembengkakan. Nah, maka dari itu penting bagi kita untuk memahami kondisi jiwa ini sehingga kita bisa berbuat dengan tepat dan perkembangan kesehatan rohani kita bisa berlanjut ke kualitas yang lebih tinggi, sehingga hidup kita dipenuhi cinta dan menjadi penebar rahmat bagi alam semesta gitu, insya Allah. Amin. Kita akan membahas sebuah tema, yakni nafs mulhamah, jiwa yang dipenuhi cinta dan ilham ya, sebagai kelanjutan tema yang kemarin. Nah, nafs mulhamah atau jiwa yang dipenuhi cinta dan ilham ini merupakan salah satu bentuk perkembangan jiwa yang cukup spesial ya, dimana untuk mencapainya terdapat satu unsur baru yang dijelaskan oleh Profesor Sheikh Fraser dalam diagram yang beliau buat. Unsur barunya itu ialah keberadaan seorang syekh atau guru spiritual, atau biasa dikenal sebagai mursyid kalau di Indonesia ya, dimana mursyid di sini berperan sebagai mediasi yang menghubungkan kita kepada Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui salah satu energi spiritual terkuat di alam semesta, yaitu cinta ya. Saya ulangi, di mana mursyid di sini berperan sebagai mediasi yang menghubungkan kita kepada Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui salah satu energi spiritual terkuat di alam semesta, yaitu cinta. Nah, subhanallah kan ya. Nah, dengan perasaan cinta kita kepada guru atau mursyid yang terhubung dengan Tuhan inilah akhirnya kita memiliki energi yang cukup untuk menandingi
dorongan-dorongan buruk dari alam tak sadar bawah kita yang bersumber dari sisi materi atau biologis kita serta pengalaman yang mengisinya selama di alam materi ini, selama di dunia ini gitu. Nah, cinta dan kesetiaan kita kepada beliau membuat kita mengabaikan dorongan-dorongan buruk tadi, sehingga mereka pun tidak memiliki kekuasaan terhadap diri kita lagi. Nah, maka kebiasaan buruk yang lama dalam kondisi ini itu tiba-tiba menghilang, tiba-tiba kehilangan kendali atas diri kita. Apa saja keburukan yang pada mulanya sangat menarik bagi kita, saat ini menjadi tidak menarik, begitu. Kita benar-benar sudah berubah dan menjadi seseorang yang bahkan tidak tergoda untuk melakukan keburukan itu. Nah, di sini pun kita lebih memperhatikan aktivitas rohani kita seperti berzikir, sholat, puasa, khidmat kepada mursyid atau orang tua rohani kita tadi, dan sejenisnya. Nah, yang untuk pertama kalinya, hal ini memberi kita kenikmatan di dalam menjalaninya, dimana kalau sebelumnya kita hanya mengetahui kebenaran itu ya, kebenaran syariat gampangannya begitu, dan menjalani praktek ibadah sebagai rutinitas. Namun kali ini kita mulai mengalami sendiri dan merasakan kebenaran tadi, serta merasakan kenikmatan di dalamnya secara nyata gitu. Namun dengan perasaan cinta yang nyata ya, bukan bayang-bayang cinta yang ada di dalam pikiran atau imajinasi kita, atau malah sekadar ucapan dari mulut kita, itu bukan, melainkan perasaan cinta yang nyata di dalam hati, yang ditanam dengan bibit yang suci hingga ia tumbuh dan merekahkan bunga cintanya serta menebarkan keharumannya, semacam itu. Nah, perasaan cinta itu adalah perasaan yang membuat mata secara otomatis senantiasa melihat keindahan dari yang dicintai. Nah, kemudian membuat pikiran secara otomatis pun membenarkan apa-apa darinya. Dan sebuah perasaan yang bisa membuat berat yang namanya perpisahan dan memberikan kebahagiaan di dalam pertemuan. Nah, subhanallah kan ya. Ini pun juga merupakan sebuah perasaan yang melahirkan rasa kepedulian untuk merawat dan menjaga yang dicintai, di mana perasaan nikmat untuk senantiasa melayaninya itu senantiasa muncul di situ. Nah, sehingga pantaslah kalau perasaan semacam ini hanya layak diberikan kepada Tuhan dan orang-orang atau hamba-hamba yang mencintainya. Karena bila tidak demikian, maka yang akan terjadi adalah kezaliman emosional, di mana kita tidak menempatkan sebuah perasaan pada tempatnya yang sesuai, begitu. Karena dampak perasaan cinta tadi kan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya tadi ya, maka hal semacam itu hanya bisa atau hanya layak diberikan kepada Tuhan dan hamba-hambanya yang mencintainya, begitu. Nah, tatkala Nazmul Hamah ini sempurna dengan bentuknya, kesenangan di dalam kehidupan rohani bersama sang syekh, dalam tanda kutip demikian, itu akan terasa sangat nikmat karena dipenuhi dengan cinta dan kesetiaan, di mana keseharian itu bagaikan hidup di alam kebahagiaan. Nah, di sini dibandingkan memikirkan apa-apa yang ada pada diri, baik itu keinginan, ide, logika, lebih-lebih ego atau harga diri dan lain-lain, kita jauh lebih senang untuk memikirkan apa-apa mengenai mursyid kita sebagai orang tua rohani kita yang mengantarkan kita kepada Tuhan, yang mengajarkan kita untuk mencintainya, hingga kita pun senang untuk melayaninya. Namun yang perlu dipahami dan diingat di sini adalah bahwa cinta yang ada bersifat aseksual ya, karena semua terbentuk dari cahaya kebenaran yang terpancar dan menarik jiwa kepada Tuhan sebagai kebenaran tertinggi yang paling suci, dimana karena perasaan ini pula dalam kondisi tertentu ada seorang ulama yang mengalami ahwal cukup unik namun cukup merepotkan juga, dimana ia merasakan cinta rohani yang sangat kuat di dalam hatinya hingga perasaan itu memancar dan meresapi badan biologisnya, dan karena kenikmatan yang besar itu tiba-tiba keluarlah mani darinya. Nah, tapi ingat ya, itu bukan karena adanya dorongan untuk melakukan hubungan seksual ya. Itu terjadi begitu saja. Ketika beliau menghadap Tuhan, baik dalam sholat dan zikir, fenomena semacam itu berpotensi untuk terjadi. Nah, baik kita lanjutkan lagi. Karena perasaan cinta itu pula lah
ego kita mulai sembuh dari pembengkakannya. Dengan hadirnya sosok yang kita cintai, kita pun lebih meninggikan, mengindahkan, dan mempedulikannya dibandingkan diri kita sendiri, gitu kan ya. Nah, kita pun akan lebih senang melayaninya dan mengabaikan kesombongan yang ada di dalam diri kita, sehingga pembengkakan ego pun mengecil. Namun di sini yaitu ego tersebut masih bergerak sebagai pusat jiwa ya. Nah, kemudian di sisi lain, energi dari alam tak sadar atas semakin banyak. Karenanya kita pun akan semakin banyak menerima cahaya ilham dari lubuk hati terdalam kita dan mengalami serta merasakan berbagai kebenaran-kebenaran spiritual. Ketika cahaya matahari kebenaran itu terbit, maka kita bisa membedakan antara yang benar dan yang salah, antara benang putih dan hitam, begitu. Jadi sebelumnya di dalam Nas Lawwamah, lebih-lebih di Ammar kemarin kita belum bisa membedakan hal semacam itu, begitu. Namun energi dari alam tak sadar bawah pun masih utuh di sini, sehingga kondisi nafs mulhamah ini sangat kompleks, dipenuhi dengan hal positif dari alam tak sadar atas dan hal negatif dari alam tak sadar bawah, di mana ego negatif, egoisme dan kemunafikan semacam itu masih menjadi suatu hal yang berbahaya di sini, di mana ia biasanya dimiliki oleh kaum peniru, yang mana mereka meniru bagian luar praktek agama tanpa mempedulikan aspek batiniah dari amalan itu, gitu. Tahapan ini merupakan titik tolak kritis ya, yang menjadi tingkat pertumbuhan nafs yang sangat berbahaya, di mana untuk pertama kalinya kita mampu merasakan pengalaman dan pengetahuan spiritual yang sejati tadi. Namun bila pengetahuan ini digunakan oleh ego negatif tadi, oleh egoisme dan kemunafikan, maka ia akan melambung dengan tingginya. Oleh karenanya, bahaya di dalam tahapan ini ialah tatkala dorongan buruk alam tak sadar bawah mencemari jiwa dan menggunakan ilham dari alam tak sadar atas untuk melayani ego yang masih menjadi pusat jiwa, demikian. Dan karenanya ia pun akan melambung tinggi dan berpotensi untuk menetapkan dirinya sebagai seseorang yang sepenuhnya tercerahkan, begitu. Maka dari hal inilah bisa terlahir sosok yang spiritual namun tersesat, begitu, baik dari golongan agamawan, seniman, ilmuwan maupun yang lainnya. Lah, mereka mengira bahwa ilham tersebut bersumber atau berasal dari dirinya sendiri, karena di sini ego tadi masih menjadi pusat jiwa semacam itu, dan dia masih memiliki sifat negatif berupa egoisme dan kemunafikan itu tadi. Nah, setelah kita mengetahui hal tersebut, maka sebaiknya kita berhati-hati dengannya dan mengabaikan dorongan yang buruk tadi, sambil terus-menerus berzikir kepadanya dan melangkah menuju nafs mutmainnah, begitu, jiwa yang penuh ketenangan. Kita akan membahas sebuah tema, yakni nafs mutmainnah. Kemudian sekaligus kita juga akan membahas nafs radiyah dan mardiyah, tambah lagi yang terakhir nafs kamilah, gitu. Nah, ini merupakan tahapan yang bukan cukup spesial lagi, merupakan tahapan yang sangat spesial ya, karena hanya sedikit orang yang bisa mencapai wilayah-wilayah ini, begitu. Baik, pada dasarnya tatkala kita berada dalam kondisi nafs mulhamah yang utuh kemarin ya, dengan perasaan cinta kepada Syekh yang bisa membuat kita mengabaikan dorongan buruk dari alam tak sadar bawah, maka kegelapan di dalam jiwa pun semakin berkurang dan kepekaan kesadaran kita semakin meningkat, begitu. Sehingga kita pun tiba-tiba menyadari keberadaan Tuhan yang bersifat transenden, yang sebelumnya kita tidak menyangka bahwa ada hal semacam itu tidak menyangka. Namun saat itu kita hanya bisa menyadari keberadaannya saja tanpa memiliki perasaan khusus terhadapnya, begitu. Nah, dan melalui bimbingan guru kita pun diminta untuk meninggalkan beliau yang kita cintai tadi untuk berfokus menghadapkan wajah kita kepada Tuhan, sehingga kita pun
semakin akrab dengannya, dan kita pun sedikit demi sedikit bisa menyadari sifat-sifat indahnya, kita bisa menyadari sifat-sifat Tuhan, begitu, dimana akhirnya tumbuhlah perasaan cinta kita kepada Tuhan. Nah, selanjutnya, tatkala kita mulai bisa mandiri berhubungan cinta dengan Tuhan tanpa mediasi atau perantara sang syekh lagi, tanpa perantara guru atau mursyid kita lagi, maka terbentuklah yang namanya nafs mutmainnah. Dengan perasaan cinta kepada Tuhan yang semakin kuat, maka dorongan buruk dari alam tak sadar bawah pun tidak berpengaruh lagi di sini. Kita akan melihat bahwa segala hal yang berasal darinya itu merupakan suatu hal yang menjijikkan, sehingga kita tidak tertarik walau sekedar memperhatikannya, begitu. Maka ada yang mengatakan bahwa setelah kita berada dalam tahapan ini, maka untuk pertama kalinya lah kita terbebas dari dorongan buruk dari alam tak sadar bawah kita. Sehingga yang ada kita pun hanya akan setia kepada Tuhan untuk menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, dan terus menerus memelihara perasaan cinta kita kepadanya. Dimana selanjutnya semakin kuat cinta itu hingga kita bisa ridho dengan segala hal yang berasal darinya, dan kemudian dia pun ridho terhadap kita, begitu. Amin ya. Nah, oleh karena itu pula lah nafs mutmainnah ini langsung terhubung dengan nafs radiyah dan mardiyah, nafs yang ridho dan diridhoi. Dan karena itu kita akan membahasnya sekaligus. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, begitu kan ya. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi. Nah, di dalam diagram yang dibuat oleh Profesor Serfrajer, tatkala kita berada dalam kondisi nafs mutmainnah ini, jiwa yang tenang ini, kesadaran kita pun mengalami transformasi atau perkembangan yang baru dari hasil kepekaan kita yang menyentuh wilayah ruhani kita. Maka ego di sini tidak menjadi pusat kesadaran lagi. Kesadaran yang baru muncul dari hati spiritual kita, sehingga bukan sesuatu di dalam kepala kita yang memberi kita kesadaran, melainkan sesuatu di dalam dada kita, yaitu hati ruhani atau hati spiritual kita. Dengannya lah sebenarnya kita menyadari Tuhan di dalam tahap sebelumnya. Kemudian di sini secara tiba-tiba kita pun menyadari bahwa kita adalah hambanya, yaitu seseorang yang tidak memiliki perasaan memiliki diri sendiri. Sehingga ego negatif yang berupa egoisme yang mementingkan diri sendiri dan kemunafikan telah melemah, bahkan bisa dikatakan sirna. Karena kita sudah tidak memiliki perasaan memiliki diri sendiri, maka perasaan untuk mementingkan diri sendiri pun itu menjadi melemah dan bahkan sirna, walaupun terkadang masih bisa mempengaruhi kita secara sementara. Di sini kita sadar bahwa kita adalah hambanya, kita adalah milik Tuhan. Dan yang perlu dipahami, dengan seluruh kemahaindahan dan kebaikannya, kita pun bahagia menjadi hambanya, kita pun bahagia menjadi hamba Tuhan. Seakan kita telah menemukan apa yang sebenarnya kita cari sejak kita dilahirkan di muka bumi ini. Dan karenanya seketika itu juga kita merasa seakan-akan tinggal menunggu kematian dan saat bahagia untuk kembali kepadanya, kembali kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala, gitu. Fadkhuli fi ibadi fadkhuli jannati, begitu kan. Lalu masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku, kan begitu. Nah, dengan kesadaran jiwa kita sebagai hambanya lah akhirnya jiwa kita pun bahagia dan mencapai ketenangannya. Mungkin itu masih terkesan imajinatif ya, itu bisa dimaklumi karena umumnya kita belum mencapai ke wilayah itu kesadarannya, sehingga kemungkinan besar banyak yang masih merasakan hal semacam ini sebagai suatu hal yang imajinatif dan sulit untuk diterima. Tapi nggak apa-apa, emang adanya seperti itu. Kita lanjutkan saja ya. Nah, kemudian tatkala cinta kita semakin dalam terhadap Tuhan, maka kita pun selalu mengingatnya dan kepekaan kita bertambah atau berkembang, dan kepekaan kita pun akan berkembang dan memasuki wilayah alam tak sadar atas maupun bawah, sehingga kita pun secara konstan menyadari apa saja yang ada di dalamnya. Nah, dari sinilah terbentuk yang namanya nafs radiyah. Kita bisa menyadari bahwa baik kenikmatan maupun penderitaan berasal dari Tuhan, sehingga kenikmatan maupun penderitaan di dunia ini pun terasa nikmat bagi kita karena kita telah mencintai Tuhan.
sehingga kita pun senantiasa ridho atau menerima dengan puas atas segala yang diberikan olehnya dan selalu bersyukur dengan apapun yang terjadi. Nah, selanjutnya dengan cinta yang semakin dalam lagi, kepekaan kita mencapai keseluruhan sisi ruhani kita, sehingga terjadi dalam tanda kutip pernikahan batiniah, penyatuan secara utuh antara jiwa, nafs kita, dengan hakikat spiritual atau ruhani kita. Maka dari sini terbentuklah nafs mardiyah, jiwa yang diridhoi. Di sini keserbaragaman tiba-tiba hilang. Kita melihat dunia sebagai kesatuan ilahiyah yang utuh begitu. Di sini kita mengalami ekstase, di mana kita bisu terdiam seolah-olah mati tanpa kekuatan untuk melontarkan sepatah kata pun, dan kita meninggalkan harapan untuk memperoleh keuntungan dari berbicara, dan siap menyerahkan diri kepada malaikat maut atau malaikat pencabut nyawa begitu. Nah, di sini kita menyadari secara nyata bahwa segalanya hanya berasal dari Tuhan, dan kita menyadari Tuhan di seluruh unsur-unsur kehidupan di dunia ini, sehingga tidak ada keterpisahan atau pembeda antara yang materi maupun ruhani. Begitu pula hasrat kita kepada keduanya, karena semua telah memantulkan cahaya yang satu, yaitu Tuhan. Namun sebenarnya setelah kita mengenalnya, kita tahu bahwa dialah sebenarnya satu-satunya yang wujud, dialah satu-satunya yang ada. Dan di sini kita masih melihat diri kita ada, karena kita masih menangkap keberadaan kita sebagai sebuah keberadaan. Sedang kenyataannya hanya Tuhanlah yang ada, yang wujud, sehingga kita tahu bahwa kesadaran bahwa kita ada itu adalah kebohongan. Itu bukanlah kebenaran, sehingga pertempuran politeisme antara aku dan aku masih terjadi di sini. Namun walaupun demikian, api cinta masih terus berkobar. Kita menginginkan kebenaran itu, sehingga kepekaan kita pun berkembang dan menerobos batas ruhani kita, dan terbentuklah nafs kamilah, nafs yang suci di sini. Dalam kondisi ini, kita pun tidak berdaya dan akan timbul dalam tanda kutip rasa sakit saat kita berkehendak, mengharap, lebih-lebih bergerak dan berbicara. Tiba-tiba kesadaran diri aku kita telah larut dan menghilang, sehingga di dalam diagram yang dibuat oleh Profesor Shefrager tidak ada lagi diri aku sebagai pusat jiwa yang terpisah dengan Tuhan. Itu sudah tidak ada lagi. Tidak ada batas atau pemisah yang jelas antara kesadaran diri dan Tuhan. Kesadaran aku kita telah hilang, hangus atau sirna, dan kita tidak bisa mengingat apa-apa, bahkan mengingat diri sendiri begitu. Diri kita pun tertidur, pingsan atau mati begitu di sini. Mati dalam tanda kutip tapi ya. Inilah kondisi mati sebelum mati. Kita sudah tidak ada lagi di sini. Tsumma ilaihi turja'un. Dan kepadanya lah kita kembali begitu. Di mana selanjutnya, apakah kita akan dibangunkan atau dihidupkan kembali dalam tanda kutip begitu, atau yang lainnya, itu telah menjadi urusan ilahi, urusan Tuhan kita yang Maha Suci. Nah, inilah kondisi yang menyampaikan manusia pada puncak kebenaran eksistensial yang tertinggi, puncak kebenaran akan wujud atau keberadaan sesuatu yang tertinggi, yaitu Tuhan, yang hanya segelintir orang yang pernah memilikinya, yaitu dari para nabi, wali, dan orang-orang suci. Itu subhanallah hanya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Mungkin demikian kali ini yang bisa kami sampaikan. Segala kebaikan yang ada hanya milik Allah Subhanahu wa taala, dan kekurangan-kekurangannya dari kami. Salam sehat, damai, sejahtera, dan bahagia untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.